I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Hai everyone, perkenalkan nama saya Sabrina Septiani, NIM 2003201118, mata kuliah Pengelolaan Perkebunan kelas 7D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembibitan dan penanaman kelapa sawit. Di sini saya akan menjelaskan tentang biologi kelapa sawit. Pertama itu ada daun. Daun kelapa sawit merupakan daun majemuk. Daunnya menyerupai daun pada tanaman kelapa sawit. Panjang pelepah daun sekitar 6,5 sampai 9 meter atau tergantung varietasnya. Semakin pendek pelepah daun, semakin banyak populasi kelapa sawit yang dapat ditanam persatuan luas, sehingga semakin tinggi produksinya. Jumlah anak daun pada setiap pelepah itu berkisar antara 250 sampai 400 helai. Produksi pelepah daun itu selama 1 tahun dapat mencapai 20 sampai 30 pelepah. Daun terdiri atas bagian-bagian, yaitu pertama itu bagian kumpulan anak daun yang mempunyai helaian dan tulang anak daun. Yang kedua itu bagian ratsis yang merupakan tempat anak daun yang melekat. Yang ketiga itu seludang. Seludang daun yang berfungsi sebagai perlindungan dari kuncup dan memberikan kekuatan batang. Daun kelapa sawit dihasilkan dalam urutan-urutan yang teratur menurut deret yang merupakan hasil penjumlahan dan angka sebelumnya. Umumnya daun kelapa sawit ini memiliki filotaksis atau susunan daun yang merupakan kelipatan angka 8, dan daun termuda yang sudah mengembangkan sesempurna secara konvensional dinamakan daun nomor 1. Sedangkan daun yang masih terbungkus seludang atau pupus daun dinamakan daun nomor negatif. Daun yang memiliki nomor sama pasti berada pada fase fisiologis yang sama dari urutan proses inisiasi daun sampai proses layuran daun. Yang kedua itu ada batang. Biologis kelapa sawit itu yang pertama daun, yang kedua itu batang. Batang kelapa sawit berbentuk silinder dengan diameter sekitar 20 sampai 75 cm. Tinggi batang bertambah sekitar 45 sampai 60 cm per tahun atau tergantung varietas. Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertambahan tinggi batang per tahun. Semakin rendah pertambahan tinggi batang, semakin panjang umur ekonomis tanaman. Batang diselimuti oleh pangkal pelepah daun tua sampai kira-kira umur 11 sampai 15 tahun. Setelah itu bekas pelepah dan mulai rontok, biasanya mulai dari bagian tengah batang lalu meluas ke atas dan ke bawah. Batang kelapa sawit tua biasanya sudah tidak ada lagi bekas tangkai pelepah daun tua, kecuali sedikit di bawah tajuknya. Yang ketiga itu ada akar. Akar berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tahap, menyerap air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah, serta sebagai salah satu alat respirasi. Sistem perakaran kelapa sawit merupakan sistem akar tersebut, terdiri dari akar primer, akar sekunder, dan tersier, dan kuartener.
Yang pertama itu ada akar primer, umumnya berdiameter 6-10 mm, keluar dari pangkal batang dan penyebar secara horizontal dan menghujam ke dalam tanah dengan sudut beragam. Yang kedua itu ada akar sekunder berdiameter 2-4 mm. Yang ketiga itu ada akar tersier berdiameter 0,7 sampai 1,2 mm. Akar kuarter berdiameter 0,1 sampai 0,3 mm. Panjangnya hanya 1 sampai 4 mm dan tidak bergelining atau jat kayu. Secara umum, sistem perakaran kelapa sawit lebih banyak berada dekat dengan permukaan tanah, akan tetapi pada keadaan tertentu akar juga bisa menjelajahi lebih dalam. Yang keempat itu ada bunga. Kelapa sawit merupakan tanaman monoecious atau berumah satu. Artinya, bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon. Rangkaian bunga jantan terpisah dengan rangkaian bunga betina. Walaupun demikian, pada suatu tandan atau hermafrodit, umumnya tanaman kelapa sawit melakukan penyerbukan silang. Bunga muncul dari ketiak daun dan setiap ketiak daun hanya dapat menghasilkan satu inflorescens atau bunga majemuk. Beberapa bakal inflorescens biasanya gugur pada fase-fase awal perkembangannya, sehingga pada individu tanaman terlihat beberapa ketiak daun. Berdasarkan warna kulit buahnya, kelapa sawit ini dikelompokkan menjadi tiga tipe. Yang pertama itu nigricans. Buah berwarna ungu sampai dikelompokkan sampai hitam pada waktu muda dan berubah menjadi jingga kehitaman pada waktu matang. Tipe buah ini hampir dominan ditemukan pada varietas Tanera yang ditanam secara komersial. Yang kedua itu ada Virensis. Pada waktu muda pada buah tanaman hijau dan ketika matang warnanya itu berubah menjadi jingga kemerahan tetapi ujungnya tetap kehijauan. Yang ketiga itu ada Albices. Pada waktu muda berwarna keputih-putihan sedangkan setelah matang berubah menjadi kekuningan. Dan ujungnya ini berwarna ungu kehitaman. Daging buah tidak mengandung karotenoid. Di sini saya akan melanjutkan yaitu menjelaskan tentang tahap pertumbuhan kelapa sawit. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan banyak tanaman budidaya telah dideskripsikan oleh sekelompok ilmuwan menurut prinsip-prinsip skala S, skala BBCH. Skala BBCH saat ini telah dikenal dan menjadi rujukan dalam penelitian, administrasi, serta budidaya pertanian dan hortikultura. Karena penologi merupakan ilmuwan yang mengintegrasikan lingkungan meteorologi dan klimatologi. Fakta-fakta ini mengidentifikasikan tujuan mendasar dan harapan yang ingin dicapai para peneliti untuk menjustifikasi pendekatan praktis dan penggunaan skala. Skala BBCH adalah kontribusi meningkatkan komunikasi antara kelompok yang berbeda untuk menukarkan data dan hasil penelitian dengan cara transparan. Tahapan pertumbuhan utama skala BBCH ini yang pertama tahapan 0. Deskripsi dari tahapan 0 yaitu perkecambahan atau perkembangan tunas. Tahap 1 yaitu pengembangan daun atau tunas muda. Tahap 2 pembentukan tunas samping ataupun anakan. Yang tahapan ketiga yaitu pemanjangan cabang.
dan atau pertumbuhan roset atau perkembangan tunas atau tunas utama. Yang keempat itu perkembangan bagi vegetatif tanaman yang dapat dipanen atau organ perbanyak vegetatif. Yang kelima itu kemunculan inflorescence atau tunas utama. Yang keenam itu ada pembangunan atau tunas utama. Yang ketujuh ada perkembangan buah. Yang ke tahap ke-8 itu ada pematangan buah dan biji. Yang tahap ke-9 itu ada sinses atau pelayuan mulainya dan dormansi. Prinsip-prinsip dasar skala BBCH ini adalah skala umum, membentuk kerangka kerja skala individual yang akan dikembangkan. Skala ini juga dapat digunakan untuk spesies tumbuhan yang saat ini juga dapat digunakan untuk spesies tumbuhan yang memiliki skala khusus. Tahapan fenologi yang pada setiap spesies tumbuhan diberikan kode yang sama. Untuk setiap kode BBCH ini diberikan deskripsi dan setiap tahapan penting dilampirkan gambar ilustrasi atau foto dan digunakan karakteristik morfologi eksternal yang mudah dikenal. Kecuali dinyatakan secara khusus, hanya perkembangan cabang yang diutamakan yang diperhitungkan dalam pertimbangan. Tahapan-tahapan pertumbuhan merujuk pada individu tumbuhan yang ada dalam satu hamparan. Karakteristik hamparan tumbuhan dapat dipertimbangkan jika diperlakukan nilai-nilai relatif ukuran penting yang spesifik spesies dan atau varietas digunakan untuk identifikasi ukuran. Tahapan pertumbuhan sekunder 0-9 sesuai dengan bilangan ordinal atau nilai presentasi. Misalnya tahap 3 dapat mewakili atau daun ketiga. Anakan ketiga atau 30% dari panjang keseluruhan atau ukuran tipikal spesies 30% mekar. Pasca panen atau perlakuannya penyimpanan diberi kode 99, perlakuan benih sebelum penanaman diberikan kode 00. Penggunaan kode BBCH ini sebagai referensi dalam penyajian terkait tahapan fenologi kelapa sawit akan meningkatkan komunikasi hasil penelitian secara jelas dan transparan. Hibrida interspesifik O kali G membutuhkan 6408,9 DH dari mekarnya daun tombak atau notasi 159% sampai TBS matang dan dipanen atau notasi 807 dan 4427,8 DH dari mekarnya daun tombak atau notasi 159 sampai penyerbukan atau antesis atau notasi 607. Derajat hari tahapan fenologi kelapa sawit 0O kali G itu tahapan pertama daun tombak telah 70% mekar. Kode BBCH itu kodenya 159, durasi atau hari 14,4 kurang lebih 0,3, derajat hari 186,9 kurang lebih 4,1. Selanjutnya tahapan inflorescence terlihat pada ketiak daun. Kode BBCH ini sebanyak kodenya 501, durasi harinya itu 229 kurang lebih 1,0. derajat hari itu 2843,4 kurang lebih 2,0.
Beri sebagaimana tahapan berikutnya seperti dari preantesis 1, preantesis 2, preantesis 3 itu kode BBCH-nya itu dari 601, 602, 603 sampai dari preantesis 2 sampai antesis itu 600, kode BBCH-nya 607, dari antesis sampai pematangan TBS-nya itu kodenya 807. Dapat dilihat pada ilustrasi tahapan-tahapan penting penologi kelapa sawit hibrida. Kelapa sawit dalam pemeliharaan tanaman, kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi yang tinggi, yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu tidak adanya sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara. Yang kedua itu suhu dan kelembapan yang optimum. Yang ketiga itu penyinaran yang optimum. Yang keempat itu tekstur tanah yang baik dan cocok. Untuk mendapatkan kondisi tersebut perlu dilakukan pekerjaan konversi tanah dan pengendalian gulma. Pengendalian gulma meliputi pekerjaan-pekerjaan berikut. Yang pertama, pengendalian lalang atau semprot lalang, whipping lalang. Yang kedua, garuk piringan. Yang ketiga itu penyemprotan piringan, pasar pikul, dan tempat pengumpulan hasil. Yang keempat itu ada bongkar tumbuhan pengganggu. Yang keenam itu ada bobot pakisan. Konservasi tanah. Tanah merupakan media penyiraman unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lebih jauh, tanah dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi. Tujuan dalam pemeliharaan tanaman ini, tujuannya itu mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi. Sarana konservasi tanah ini dibuat sesuai dengan keadaan, terutama topografi atau kemiringan lahan. Jenis-jenis sarana konversi tanah yaitu pertama, kacangan penutup tanah pada tanah rata. Yang kedua itu kacangan dan benteng teras serta tapak kuda pada tanah yang agak miring dan miring. Yang ketiga itu ada teras bersambung pada tanah miring dan sangat miring. Yang keempat itu ada tapak kuda miring dan penanaman pada tanaman timbun. Alat yang digunakan dalam konservasi tanah ini sesuai dengan kebutuhan, baik secara manual atau cangkul maupun mekanis atau alat berat. Rotasi sesuai dengan kebutuhan. Umumnya pembuatan hanya dilakukan sekali dan dilanjutkan dengan pemeliharaan setahun sekali. Pengendalian lalang. Lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit agar kelapa sawit dapat berproduksi optimal. Keberadaan lalang perlu dikendalikan. Tujuan dalam pengendalian lalang ini yaitu untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit. Dalam pengambilan unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25%. Kebutuhan bebas dari lalang. Cara-cara untuk
Cara-cara untuk mengendalikan ilalang itu kondisi kebun yang hanya ditumbuhi sedikit sekali lalang bisa dikendalikan dengan whipping lalang, yaitu dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah dibasahi larutan herbisida. Tahapan-tahapan pekerjaan lalang sebagai berikut. Yang pertama itu kain yang berukuran 3 cm dikali 12 cm dibalutin pada 3 jari tangan. Yang kedua itu rumput lalang dibersihkan dari sampah-sampah di sekitar pangkalnya dengan menggunakan arit kecil atau guris. Yang ketiga itu jari tangan yang telah dibalut atau dicelupkan ke dalam larutan herbisida lalu diperas sedikit agar tidak menetes. Yang keempat itu penyapuan dimulai dari batang bawah sampai ke ujung dan secara merata dan basah. Yang kelima itu hindari pecahnya batang atau daun lalang, apalagi tercabut sewaktu whipping dan pembersihan sampah. Selanjutnya geruk piringan. Pemeliharaan tanaman kelapa sawit itu salah satunya geruk piringan. Keberadaan gulma pada piringan kelapa sawit dapat menyulitkan pemeliharaan tanaman. Kondisi piringan yang bersih dari gulma juga dapat dihindari tanaman dari serangan hama dan infeksi penyakit. Tujuannya untuk membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacangan, sampah, dan tumbuhan lainnya untuk memudahkan pengutipan, berondolan, dan tempat penaburan pupuk. Caranya yaitu piringan digaruk bersih dengan alat garuk. Yang kedua itu gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Yang ketiga itu di lahan rendahan atau basah dapat dilakukan dengan cara dibabat secara tandas. Yang keempat itu ada garuk piringan, rotasi pertama mengarah ke dalam dan rotasi kedua mengarah keluar. Demikian selanjutnya bergantian arah. Selanjutnya ada penyemprotan piringan, pasar pikul, dan TPH. Tujuannya itu di piringan untuk memudahkan pengutipan berondolan dan tempat penaburan pupuk. Caranya itu dengan semprot piringan, pasar pikul, dan TPH yang didominasikan gulma, rumput lalang, dan anak kayu. Dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1,5 tahun dengan menggunakan campuran herbisida dosisnya 250 sampai 375 cc per hektar, konsentrasi 1 sampai dengan 1,5% dan amiron 12,3 cc per hektar atau konsentrasi 0,05%. Yang selanjutnya itu ada pembongkaran tumbuhan pengganggu. Tumbuhan berkayu yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit dapat menjadi pesaing dalam penyerapan air, udara, dan sinar matahari. Tumbuhan berkayu juga merupakan gulma yang sulit diberantas dengan herbisida. Oleh karena itu, pembongkaran tumbuhan berkayu biasanya dilakukan secara manual. Tujuannya itu untuk mencegah tumbuhan berkayu menyaingi tanaman kelapa sawit dalam hal penyerapan air, udara, dan sinar matahari. Caranya itu dengan dilakukan pembongkaran tumbuhan berkayu atau termasuk anakan liar kelapa sawit sampai akar-akarnya.
Yang selanjutnya itu penyebab pakisan di gawang, pembabatan pakisan di gawangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembibitan kelapa sawit. Pertama itu pemilihan jenis kecambah. Caranya itu sebanyak 26 varietas, antaranya dihasilkan produsen atau benih swasta telah dilepas sebagai varietas unggul yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Potensi produksi produsen benih kelapa sawit domestik Indonesia tahun 2008 adalah 151 juta benih. Dan sedangkan kebutuhan diperkirakan mencapai 230 juta butir, sehingga pemerintah pada tahun ini membuka keran impor benih dari luar negeri. Rantai tata niaga benih kelapa sawit di Indonesia memiliki dua pola, yaitu pola distribusi langsung dan tidak langsung. Pada distribusi langsung, produsen menjual kecambahnya langsung kepada konsumen akhir tanpa melalui perantara. Pemesanan benih dilengkapi dengan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit. Pemeliharaan ini kecambah yang unggul perlu dipelihara dengan baik. Tanpa pemeliharaan yang baik, kecambah unggul sekalipun sulit berproduksi tinggi. Pemeliharaan ini merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Tujuan dalam pemeliharaan ini agar memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit setiap tanaman yang baik. Yang pertama itu ada faktor-faktor pengelolaan, terbagi menjadi 3, yaitu pemilihan jenis kecambah atau bibit yang unggul. Yang kedua itu pemeliharaan bibit selama pembibitan. Yang ketiga itu seleksi bibit. Pemilihan jenis kecambah itu atau bibit unggul tujuannya untuk mendapatkan kecambah unggul. Yang kedua itu pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Dengan standar pemilihan kecambah adalah secara visual. Kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Yang kedua pemeliharaan, tujuannya yaitu untuk kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik dengan standar pemilihan pertumbuhan bibit normal. Cara pemeliharaan yang benar yaitu pertama, yaitu baby bag sudah diisi tanah dan disusun dibedakan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah dating. Yang kedua itu kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag atau pre-nursery. Yang ketiga itu pemeliharaan di pre-nursery. Yang keempat ada pemeliharaan di my nursery. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan di pre-nursery. Yang pertama itu penyiraman. Penyiraman itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu penyiraman dilakukan pada pagi dan sore setiap hari. Jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Yang kedua itu kebutuhan airnya 0,2 sampai 0,3 liter atau baby bag per hari. Yang ketiga itu penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikrokrinco. Setelah sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan.
Yang keempat itu ada penyiraman secara manual, dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang di ujungnya itu dilengkapi dengan kepala gomber agar tidak terjadi erosi permukaan tanaman di dalam baby bag. Selanjutnya itu pengendalian gulma dilakukan hanya dengan manual, dengan cara dipetik ataupun dibersihkan di bagian-bagian tanaman kelapa sawit. Pemeliharaan di pre-nursery ini selanjutnya itu dengan melihat pemeliharaan pemupukan. Yang pertama itu ada pemupukan dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun dengan teknologi pupuk yang melepaskan unsur hara secara terkendali. Yang kedua itu penyiraman dengan larutan pupuk harus dilakukan sore hari setelah penyiraman dengan air selesai dilakukan pada pagi atau siang hari. Selanjutnya itu tentang pengendalian hama dan penyakit. Pemeliharaan ini terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama, metode pengendalian hama dan penyakit di pre-nursery dengan tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung tembaga, air raksa, dan timah. Yang kedua itu pengendalian hama dan penyakit umumnya dilakukan secara manual, seperti pemasangan jaring mengutip hama di lapangan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan di menu seri. Yang pertama itu ada pemeliharaan tentang penyiraman. Penyiraman dilakukan pada pagi hari dan sore hari setiap hari jika curah pada hari sebelumnya kurang dari 1 mm. Yang kedua itu ada kebutuhan air 2-3 liter per baby bag per hari. Yang ketiga itu ada penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikrokrico. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Yang keempat itu tentang penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam layer bag. Yang ketiga itu ada pengendalian. Yang kedua itu ada pengendalian gulma. Pengendalian gulma ini dilakukan hanya dengan secara manual sebulan sekali sampai bibit cukup besar. Yang kedua itu mendirikan dan mengangkat bibit doyong dilakukan bersama dengan pengendalian gulma. Yang ketiga itu gulma di antara layer bag dapat dikendalikan secara kimia dengan herbisida glifosat ampostat 480 S dengan dosis 2-2,5 liter per hektar blanket. Yang ketiga itu nozzle yang digunakan di dalam polyjet kuning untuk 200. Yang kelima itu posisi nozzle harus lebih rendah daripada permukaan layer bag. Pemeliharaan di menu seri ini juga dapat pemupukan. Pemupukan secara konvensional dilakukan dengan pembibitan NPK kompon 1-15 sampai 15-6 sebanyak 5-10 gram setiap 2 minggu mulai transplanting sampai umur 7 bulan. Dilanjutkan dengan NPK compound 12-17-2 sebanyak 20-30 gram setiap bulan sampai umur bibit 12 bulan. Yang kedua itu pemupukan dengan memberikan pupuk RCRF
seperti Mr. MX 20 sampai 20 kurang 6 kurang 14 tambah 3 cukup dilakukan secara dengan dosis 50 gram atau bibit per bibit pada transplanting dari prenuseri ke menuseri, ditambah booster 30 gram NPK 15 kurang 15 kurang 6 kurang 4 pada umur 9 bulan. Yang keempat itu ada pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit tanaman di pembibitan ini baik dari yang patogenetik maupun fisiologis diupayakan secara manual, karena pengendalian secara kimiawi ini dapat merusak tanaman atau bibit karena memiliki dampak keracunan yang merusak pada bibit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penanaman kelapa sawit. Kesalahan dalam penanaman tidak bisa dapat diperbaiki setelah tanaman tumbuh beberapa tahun di lapangan. Merupakan suatu keseharusan bahwa kesiapan dan pelaksanaan penanaman harus dilakukan dengan benar. Tahapan yang pertama itu ada pemancangan atau pengajiran dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuannya itu yang pertama untuk memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Yang kedua itu sebagai pedoman untuk pembuatan teras dan atau tapak kuda di drainase lapangan dan penanaman kacang. Untuk alat-alatnya sendiri itu yang pertama itu kompas, yang kedua itu ada kayu pancang atau pancang kelapa dan pancang anak, yang ketiga itu ada plastik atau kawat. Tahapan selanjutnya yang kedua yaitu pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat atau pengukur. Tujuannya itu untuk memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan. Yang kedua itu mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengaborsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Alat-alat yang dibutuhkan itu yaitu cangkul, alat pengukur atau mal dengan ukuran 90 cm kali 90 cm, dan yang ketiga itu ada takaran pupuk untuk memberikan pupuk dasar atau phosphate. Yang ketiga itu ada tahapan penanaman. Pelepasan leg break dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyakkan lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberi pupuk dan ditimbulkan dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi pokok. Yang pertama itu identifikasi pokok non-failure atau abnormal pada fase vegetatif. Gejala pokok abnormal itu dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Pada bagian vegetatif, gejalanya dapat terlihat sebagai berikut. Yang pertama itu ada pertumbuhan pelepah daun berputar. Yang kedua, penyakit tajuk yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung berputar ke bawah. Selanjutnya itu ada anak daun yang pelepah sempit atau memanjang.
Yang ketiga itu, yang selanjutnya itu ada susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit. Di dalam pemeliharaan itu tak luput dengan hama dan penyakit, karena hama itu sangat mengganggu tanaman. Yang pertama itu ada pengamatan. Tujuan pengamatan hama dan penyakit ini untuk mengetahui secara dini adanya hama atau penyakit tanaman kelapa sawit. Yang kedua itu untuk mengetahui perkembangan populasi hama atau penyakit dan tingkat serangannya. Yang ketiga itu ada untuk mengetahui jenis hama atau penyakit yang menyerang pada tanaman. Yang keempat itu sebagai dasar penentuan strategi pengendalian. Yang kedua ada standar. Yang standar ini global tailing atau ambang toleransi. Contoh dari hama pada tanaman kelapa sawit yaitu ulat api dan ulat kantong. Ulat api itu 3-5 ulat atau pelepah itu ambang toleransinya sangat masih sedikit. Yang selanjutnya ada hama pada tanaman kelapa sawit yaitu tikus, kurang dari 5% pohon yang terserang. Yang kedua itu ada effective tailing. Effective tailing ini yaitu ambang bahaya. Ulat api dan kantong kalau lebih 5 ulat atau pelepah itu udah termasuk effective tailing atau ambang bahaya. Tikus lebih dari 5% pohon terserang berat dikategorikan effective tailing atau ambang bahaya. Yang ketiga itu cara pengamatan. Global tailing dilakukan pada titik sensus dan 6 pokok sensus secara bergantian setiap bulannya. Hal yang diamati adalah ada atau tidak adanya tanda terserang hama atau penyakit pada pokok yang diamati. Yang ketiga itu ada perhitungan jumlah ulat yang dilakukan pada daun ke-17 atau ke-25 pokok yang diamati. Selanjutnya ada sensus dicatat dalam belangko pengamatan hama atau penyakit. Effective tailing dilakukan apabila dari global tailing populasi sudah berada pada ambang bahaya. Pengamatan dilakukan pada 1 pokok titik sensus dan 18 pokok sensus sehingga semuanya ada 19 pokok yang diamati. Cara pengamatannya sama dengan pada global tailing. Selanjutnya pengamatan hama yang sering menyerang tanaman kelapa sawit yaitu ulat api atau ulat kantong. Tujuannya untuk mengendalikan populasi ulat api dan ulat kantong agar tidak berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Populasi ulat api dan ulat kantong di bawah ambang ekonomi. Yang ketiga itu ada jenis-jenis ulat api. Yang pertama itu ada Tossia asigna. Yang kedua Stora nitens. Yang ketiga Darnatrima. Yang keempat ada Ploneta densusta. Jenis ulat api sendiri ini bisa kita lihat seperti ini gambarnya, ulat api, gambar-gambar ulat api yang menyerang pada tanaman kelapa sawit. Yang keempat ada jenis-jenis ulat kantong. Jenis-jenis ulat kantong itu ada 3, yaitu yang pertama Mahasena corbeti, yang kedua Metisa plana, yang ketiga Cremastopsis pendula. Dapat dilihat gambar-gambar ulat kantong pada gambar di samping. Nah, selanjutnya apa sih resiko serangan itu? Resiko serangan hama
pada tema yang terserang pada tanaman kelapa sawit, yaitu memakan daun. Yang kedua, bila terserang berat tanaman cenderung membentuk bunga jantan sehingga produksi turun. Yang ketiga itu bila tanaman kehilangan daun atau kurang 90% melidih, produksi turun sampai 70% pada tahun pertama setelah serangan dan 30% di tahun kedua. Yang selanjutnya itu bila tanaman kehilangan daun 25%, produksi dapat turun sampai 20%. Nah, sifat ulat api ini siklus hidupnya terdiri atas telur, larva, kepompong, dan kupu-kupu. Ulat api ini dapat terlihat dari siklus hidup terdiri atas larva, telur, kepompong, dan kupu-kupu. Kupu-kupu ini meletakkan telur di permukaan bawah daun, dapat menghasilkan lebih dari 300 butir telur atau ekor. Telur menetas setelah 4-7 hari. Nah, ulat muda mulai makan dengan mengikisi permukaan daun yang paling bawah. Yang selanjutnya itu serangan yang berbahaya saat ulat memasuki umur pertengahan 25-30 hari. Ulat yang sudah tua akan jatuh dengan sendirinya dan terus membentuk kepompong di pinggir-pinggiran atau pangkal batang atau tanah yang gembur. Setelah masanya habis, kepompong ini berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu ini bisa terbang untuk kawin pada peralihan siang dan malam. Populasi ini akan meningkat dengan menurunnya predator akibat gawangan dibatasi tandas, penggunaan herbisida, dan musim kemarau yang panjang. Selanjutnya ada sifat ulat kantong. Sifat ulat kantong ini larva tinggal di dalam kantong yang terbuat dari daun. Ulat betina tetap tinggal di kantong sepanjang hidupnya. Ulat jantan ini hanya tinggal dalam kantong sampai masa berkepompong. Setelah kupu-kupu berbentuk, akan terbang menjadi imago betina. Dapat menghasilkan telur 300-3000 butir. Larva yang baru menetas akan keluar dari ujung kantong. Larva muda akan mengikisi daun dan membentuk kantong yang bertambah besar dengan menambahkan umur ulat. Di samping itu, ulat dapat merobek daun. Sehingga daun tersebut menghilang pada yang secara luas. Pada serangan ini, pelepah bisa menjadi mati. Pengendalian itu ada secara manual. Secara manual ini pengutipan ulat ataupun larva dilakukan pada tanaman yang berumur 1-5 tahun. Luas serangannya kecil atau kurang dari 25 hektar. Populasi ulat kira-kira 4 ekor per pelepah. Selanjutnya secara biologis. Secara biologis ini memperbanyak semut angkrang atau karango yang merupakan predator, mengurangi kemungkinan terjadinya kematian predator dengan menggunakan bahan kimia secara bijaksana. Selanjutnya secara biologis itu dengan menanam atau pemeliharaan tanaman penutup tanah untuk memperbaiki lingkungan hidup predator. Selanjutnya, bila harus diadakan penyemprotan, gunakan virus predator ulat. Pengendalian secara kimia. Pengendalian secara kimiawi sebaiknya penyemprotannya tidak dilakukan apabila tidak sangat mendesak karena dapat merusak lingkungan hidup predator. Selanjutnya itu ada pengendalian secara kimia sebagai alternatif dapat digunakan dengan pestisida. Pestisida apa? Yaitu menggunakan metode infus akar. Dilakukan pada daerah yang serangannya tidak menyebar atau sporadis. Carilah akar yang aktif
dengan cara mencangkul 30 cm dari batang. Selanjutnya ada akar yang aktif ditandai dengan cara mencangkul 30 cm dari batang. Ini dapat terlihat dari siklus hidup terdiri atas larva, telur, kepompong, dan kupu-kupu. Kupu-kupu ini meletakkan telur di permukaan bawah daun, dapat menghasilkan lebih dari 300 butir telur atau ekor. Telur menetas setelah 4-7 hari. Nah, ulat muda mulai makan dengan mengikisi permukaan daun yang paling bawah. Yang selanjutnya itu serangan yang berbahaya saat ulat memasuki umur pertengahan 25-30 hari. Ulat yang sudah tua akan jatuh dengan sendirinya dan terus membentuk kepompong di pinggir-pinggiran atau pangkal batang atau tanah yang gembur. Setelah masanya habis, kepompong ini berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu ini bisa terbang untuk kawin pada peralihan siang dan malam. Populasi ini akan meningkat dengan menurunnya predator akibat gawangan dibatasi tandas, penggunaan herbisida, dan musim kemarau yang panjang. Selanjutnya ada sifat ulat kantong. Sifat ulat kantong ini larva tinggal di dalam kantong yang terbuat dari daun. Ulat betina tetap tinggal di kantong sepanjang hidupnya. Ulat jantan ini hanya tinggal dalam kantong sampai masa berkepompong. Setelah kupu-kupu berbentuk, akan terbang menjadi imago betina. Dapat menghasilkan telur 300-3000 butir. Larva yang baru menetas akan keluar dari ujung kantong. Larva muda akan mengikisi daun dan membentuk kantong yang bertambah besar dengan menambahkan umur ulat. Di samping itu, ulat dapat merobek daun. Ulat dapat merobek daun sehingga daun tersebut menghilang pada yang secara luas. Pada serangan ini, pelepah bisa menjadi mati. Pengendalian itu ada secara manual. Secara manual ini pengutipan ulat ataupun larva dilakukan pada tanaman yang berumur 1-5 tahun. Luas serangannya sekecil atau kurang dari 25 hektar. Populasi ulat kira-kira 4 ekor per pelepah. Selanjutnya secara biologis. Secara biologis ini memperbanyak semut angkrang atau karango yang merupakan predator, mengurangi kemungkinan terjadinya kematian predator dengan menggunakan bahan kimia secara bijaksana. Selanjutnya secara biologis itu dengan menanam atau pemeliharaan tanaman penutup tanah untuk memperbaiki lingkungan hidup predator. Selanjutnya, bila harus diadakan penyemprotan, gunakan virus predator ulat. Pengendalian secara kimia. Pengendalian secara kimiawi sebaiknya penyemprotannya tidak dilakukan apabila tidak sangat mendesak karena dapat merusak lingkungan hidup predator. Selanjutnya itu ada pengendalian secara kimia sebagai alternatif dapat digunakan dengan pestisida. Pestisida apa? Yaitu menggunakan metode infus akar. Dilakukan pada daerah yang serangannya tidak menyebar atau sporadis. Carilah akar yang aktif dengan cara mencangkul 30 cm dari batang. Selanjutnya ada akar yang aktif ditandai dengan cara mencangkul 30 cm dari batang. Akar. Selanjutnya hama pada tanaman kelapa sawit itu ada tikus. Tujuan pengendalian hama tikus yaitu menurunkan populasi tikus agar tetap berada di bawah ambang ekonomis tanpa merusak lingkungan. Yang
Yang kedua itu standar populasi tikus berdasarkan observasi. Bila lebih dari 5% pohon diserang, perlu dilakukan dengan pengendalian dengan racun tikus atau umpan. Jenis-jenis tikus itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada Rotus timonicus, yang kedua ada Ratus orgentiventer, yang ketiga itu Ratus diardi. Yang keempat ada risiko pada hama tikus ini, yaitu tikus ini memakan buah kelapa sawit. Yang kedua itu ada pada serangan berat atau kurang lebih 10 buah yang digigit per tandan, dan dengan kerapatan populasi 300 ekor per hektar dapat menghilangkan produksi minyak 240 kg per hektar. Sifat-sifat tikus ini pada musim hujan dia tinggal di atas pohon kelapa sawit. Pada musim kemarau bersembunyi pada tumpukan pelepah. Masa kawin 2 bulan sekali dengan jumlah anak rata-rata 7 ekor. Umur dewasa dapat mencapai 4 bulan. Pengendalian tikus ini dapat dilakukan pada jika lebih dari 5% pohon yang diserang, dilakukan dengan cara pengumpanan racun. Umpan atau racun diletakkan di pinggiran atau di ketiak pelepah atau pada tandan. Setelah 3 hari pengumpanan, dilakukan pengamatan jumlah umpan diamati. Apabila umpan racun yang dimakan lebih dari 20%, maka umpan perlu ditambah. Apabila umpan racun yang dimakan kurang dari 20%, maka umpan tidak perlu tambah. Setelah 1 bulan sejak pemberian umpan, perlu dilakukan observasi lagi. Pada ditemukan serangan berat perlu dilakukan pemberian umpan. Selanjutnya ada hama kumbang tanduk. Tujuan pengendalian hama kumbang tanduk ini mengendalikan populasi kumbang tanduk agar tetap berada di bawah ambang ekonomis pada kerusakan lingkungan tanpa merusak lingkungan. Populasi kumbang tanduk ini di bawah ambang ekonomis. Resiko dari hama kumbang tanduk ini dalam keadaan serangan ringan, pelepah daun jadi patah akibat gerakan kumbang tanduk. Apabila menyerang atau merusak titik tumbuh, tanaman akan mati. Sifat-sifat pada hama kumbang tanduk ini yaitu menyerang tanaman muda di lahan yang baru, diremajakan, atau tanaman muda yang berdekatan dengan kampung yang banyak melakukan penebangan kelapa. Kumbang tanduk atau lundi bersarang di bekas pelapukan tanaman kelapa sawit. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara sanitasi lingkungan dan penanaman kacang penutup tanah, terutama Mucuna sp. Penyakit selanjutnya ini ada tentang penyakit pada tanaman kelapa sawit, yaitu penyakit busuk tandan buah. Tujuan untuk mengendalikan penyakit ini menurunkan populasi cendawan Marasmius palmivorus agar tetap berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Resikonya ini dapat menyebabkan busuk buah. Buah busuk tidak dapat diangkat ke pabrik karena mereka merusak mutu minyak. Sifat-sifat dari cendawan ini disebabkan oleh cendawan ini atau jamur senang hidup pada daerah dengan kelembapan tinggi dan tanaman yang tidak bersih dari bekas bunga jantan dan tumbuhan epifit. Penunasan yang terlalu berat akan menyebabkan busuknya buah. Terlihat dari cendawan berwarna putih pada kulit buah dan tandan yang sudah berumur 2-4 bulan. Pengendalian ini dapat melakukan penunasan sesuai dengan petunjuk, membuang dan
membuang dan membakar pada tanaman yang terserang oleh penyakit atau cendawan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang panen atau potong buah. Total produksi TBS itu per hektar per tahun dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berpengaruh berlangsung atau pelaksanaan panen, tunasan, dan transportasi, maupun berpengaruh tidak langsung atau penyiangan, pemupukan, konversi tanah, dan pengendalian hama dan penyakit. Panen atau potong buah. Untuk mendapatkan TBS dengan rendemen yang tinggi, perlu pelaksanaan panen yang baik dan sesuai standar matang panen, serta pelaksanaan transportasi yang baik atau tidak ada restan. Kandungan asam lemak yang rendah, kurang dari 3%, akan didapatkan dengan melakukan panen sesuai dengan standar matang panen dan pengangkutan yang lancar segera setelah buah dipanen. Jalan adalah prasarana yang mutlak ada dan membutuhkan biaya investasi cukup tinggi. Kerusakan jalan akan memperlambat pengangkutan TBS ke pabrik dan pupuk dari gudang ke lapangan. Tujuannya ini yaitu pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan dan tanaman. Kriteria matang panen adalah 1 brondolan yang jatuh secara alami per kilogram TBS atau mengacu pada berat TBS sensus di awal semester. Yang kedua, semua buah yang sudah matang panen harus dipanen. Caranya itu potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat yang tepat atau dodos untuk pokok rendah atau egrek untuk pokok tinggi. Pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawangan mati. Yang selanjutnya, brondolan dikutip bersih termasuk di pelepah karena brondolan mempunyai minyak kurang lebih 40%. Gagang tandan itu dipotong mepet atau cangkem kodok. Panjang gagangnya tersebut sepanjang 2 cm. Tandan dan brondolan diangkut ke TPH. Tandan disusun di TPH, brondolan ditumpuk terpisah di pinggir TPH. Cabang yang ditinggal di pokok harus lebih dari 48 cabang per pokok atau songgo 2. Lebih perlu panen tanpa membuang pelepah. Alat-alat untuk panen itu yaitu dodos, egrek sesuai kondisi tanaman. Yang kedua, kampak untuk memotong gagang panjang. Yang ketiga ada angkong. Yang keempat itu ada gancu. 7 hari sekali kembali ke seksi potong buah yang sama.